Tenang sayang, cinta kita akan mengalahkan segalanya. Pret, coba ngomong gitu ke tukang tagih PLN pas token listrik di rumah kontrakan kalian bunyi tit tit tit. Masih kerasa romantis? Gue rasa enggak. Selamat datang di kelas Tahu. Tutup buku dongeng Cinderella kalian sebentar. Di sini, kita nggak akan memanjakan telinga kalian dengan motivasi sampah soal asmara. Hari ini, kita akan membedah salah satu kebohongan terbesar yang sering kita telan mentah-mentah. Bahwa modal cinta dan nekat sudah cukup untuk ke KUA. Kita akan bicara fakta brutal tentang realita finansial dalam pernikahan. Kenapa masalah duit adalah pembunuh romansa nomor satu, dan kenapa banyak dari kalian yang sebenarnya belum siap nikah, tapi cuma lagi sange berbalut romansa. Siapkan mental kalian, kelas dimulai. Kita dibesarkan dengan film dan novel yang endingnya selalu "and they live happily ever after" setelah menikah. Selesai, layar ditutup. Tapi di kehidupan nyata, setelah pesta resepsi bubar, setelah gaun sewaan dibalikin, film yang sebenarnya baru dimulai. Dan genrenya bukan lagi romance, tapi survival thriller. Kalian tahu apa yang paling cepat membunuh rasa deg-degan pas ketemu pasangan? Bukan orang ketiga, tapi tumpukan tagihan di akhir bulan yang nggak bisa dibayar. Saat pacaran, makan mie instan berdua di kosan rasanya romantis banget. Berjuang bersama katanya. Tapi coba lakukan itu setiap hari selama 5 tahun setelah menikah, karena gaji kalian cuma numpang lewat. Itu bukan romantis, bos. Itu tragis. Itu kemiskinan struktural yang kalian bangun sendiri. Data nggak bisa bohong. Cek aja statistik di pengadilan agama. Faktor ekonomi konsisten jadi penyebab utama perceraian di Indonesia. Saingan ketat sama perselingkuhan. Kenapa? Karena ketika perut lapar dan debt collector nelpon, hormon cinta bernama oksitosin itu menguap entah kemana. Yang sisa cuma stres dan saling menyalahkan. Nah, ini penyakit kronis di negara kita, plus 62. Banyak anak muda yang kebelet nikah, tapi pas ditanya kesiapan finansial, jawabannya template banget. Ah, rezeki udah ada yang ngatur bang, modal bismillah aja dulu. Dengerin baik-baik ya, kelas tahu mau ngasih paham. Bismillah itu niat, bukan strategi finansial. Bismillah itu doa, bukan pengganti dana darurat. Tuhan memang mengatur rezeki, tapi Tuhan juga ngasih lu otak buat dipakai berhitung dan bekerja, bukan cuma buat ngebucin. Buat lu para cowok, dengerin. Kalau lu ngajak anak orang hidup susah cuma modal yakin aja, tanpa punya skill, tanpa punya rencana karir yang jelas, itu bukan beriman. Itu egois dan gak bertanggung jawab. Lu lagi judi pakai masa depan anak orang. Dan buat lu para cewek, kalau lu menerima lamaran cowok tanpa tahu kondisi dompetnya, utangnya, dan kebiasaan belanjanya, itu bukan tulus menerima apa adanya. Itu naif. Itu namanya lu lagi jalan sukarela masuk ke jurang. Berhenti menggunakan agama sebagai tameng untuk kemalasan dan ketidaksiapan kalian menghadapi realita dunia dewasa. Jadi, sebelum kalian sibuk milih warna kebaya atau catering resepsi, ada satu hal yang wajib kalian lakukan. Dan ini rasanya kayak nyabut gigi geraham tanpa bius. Sakit, gak nyaman, tapi harus. Kalian harus telanjang secara finansial di depan pasangan kalian. Duduk berdua, matikan Netflix, buka semua data. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan menakutkan ini. 1. Kamu punya utang berapa? Pinjol, kartu kredit, cicilan motor, sebutin semua sampai perak-peraknya. 2. Berapa gaji bersih kamu dan kemana aja perginya setiap bulan? 3. Apa tujuan finansial kita 5 tahun lagi? Mau ngontak terus atau mau punya rumah? Kalau mau punya rumah, nabungnya dari mana? 4. Gimana gaya hidup kita nanti? Sanggup nggak kita ninggalin kebiasaan ngafe mahal demi bayar KPR? Kalau pasangan lu tersinggung pas diajak ngomong ginian, atau dia bilang, ah kamu matre banget sih, perhitungan banget, itu adalah red flag terbesar. Lari. Itu tandanya dia nggak dewasa dan nggak siap menghadapi realita pernikahan. Mending lu putus sekarang daripada cerai 3 tahun lagi sambil bawa utang bersama. Gue nggak bilang lu harus kaya raya dulu baru boleh nikah. Bukan. Poin kelas tahu hari ini adalah, lu harus punya transparansi dan rencana. Nikah itu bukan cuma menyatukan dua hati, tapi menyatukan dua kebiasaan finansial, 2 isi dompet, dan seringkali 2 jenis beban utang. Cinta itu penting, jelas, itu pondasinya. Tapi uang adalah bahan bakarnya. Lu punya mobil Ferrari yang keren, tapi kalau nggak ada bensinnya ya mobil itu cuma jadi rongsokan di garasi, nggak akan jalan kemana-mana. Pasangan yang sukses itu bukan yang nggak pernah berantem soal duit, tapi pasangan yang bisa duduk bareng, ngelihat angka yang bikin stres dan bilang, oke, ini masalah kita. Gimana strategi kita buat nyelesain ini bareng-bareng? Itu baru namanya kemitraan seumur hidup.
Jadi buat kalian yang lagi di mabuk asmara dan ngebet ke KUA, tarik nafas, pakai logika kalian. Jangan bangun rumah tangga di atas pasir hisap. Kalau video ini terasa menampar lu, bagus. Berarti lu udah bangun dari mimpi. Sakit sedikit sekarang lebih baik daripada hancur lebur nanti. Kalau lu ngerasa konten kayak gini penting buat ngebongkar mindset beracun di kepala lu, klik tombol subscribe. Bagikan video ini ke pacar lu yang masih hidup di dunia mimpi. Selamat datang di Realita Kehidupan. Dan ngomong-ngomong soal realita kehidupan, kita belum selesai ngebedah bom waktu yang sebenarnya. Kalau tadi kita bahas soal kesiapan sebelum akad, sekarang gue mau bahas realita pahit yang seringkali baru meledak setahun atau 2 tahun setelah resepsi bubar. Kalian pikir menikah itu cuma menyatukan isi dompet lu sama pasangan lu? Salah besar. Di Indonesia realitanya jauh lebih rumit dari itu. Selamat datang di zona generasi sandwich. Ini adalah realita yang seringkali disapu ke bawah karpet atas nama berbakti. Banyak dari kalian yang menikah, tanpa sadar kalian bukan cuma menikahi pasangan kalian, tapi juga menikahi beban finansial keluarga besar mereka. Cinta kalian mungkin kuat sekarang, tapi sekuat apa cinta itu kalau di tanggal tua nanti? Di satu sisi anak kalian nangis minta susu formula yang harganya makin gila, tapi di sisi lain orang tua atau mertua kalian telepon minta biaya berobat karena BPJS nggak cover semuanya. Di momen itu, kata-kata manis yang penting kita bersama yang itu nggak ada gunanya. Yang berguna cuma dana darurat yang tebal. Kalau dari awal pacaran kalian nggak pernah berani nanya, kamu tiap bulan ngasih ke orang tua berapa? Ada adik yang masih harus dibiayain sekolah nggak? Kalian itu lagi nanam ranjau darat di ruang tamu rumah tangga kalian sendiri. Kapan meledaknya? Pas karir kalian lagi susah-susahnya nanti. Ini bukan soal pelit sama orang tua, bukan. Ini soal kapasitas. Pasangan lu berhak tahu, apakah gaji 10 juta lu itu utuh, atau sebenarnya cuma sisa 2 juta karena 8 jutanya lari buat nanggung beban keluarga besar. Itu beda banget skenarionya, bos. Selanjutnya, kita masuk ke zona yang lebih gelap lagi. Kalau tadi kita bahas soal terbuka soal duit, sekarang kita bahas kebalikannya, perselingkuhan finansial. Dengerin gue baik-baik, selingkuh itu nggak melulu soal chatting mesra sama orang lain atau check-in di hotel melati. Selingkuh finansial itu adalah ketika lu diam-diam nambah utang pinjol buat nutupin utang judi online lu tanpa istri lu tahu. Selingkuh finansial itu adalah ketika lu punya kartu kredit rahasia buat belanja branded biar kelihatan sosialita, sementara suami lu mati-matian lembur buat bayar KPR. Ini bagi gue kadang lebih jahat daripada selingkuh fisik. Kenapa? Karena ini menghancurkan dua fondasi sekaligus, percaya dan masa depan ekonomi keluarga. Sekali lu ketahuan bohong soal duit dalam jumlah gede, fondasi pernikahan lu retak permanen. Lu nggak akan pernah bisa tidur nyenyak di samping orang yang lu nggak yakin bisa megang amanah harta keluarga. Setiap kali dia bilang, aku mau ke ATM sebentar, lu bakal curiga. Itu neraka dunia. Dan terakhir, musuh terbesar romansa kalian di era modern ini adalah tekanan sosial media alias gengsi. Kalian baru nikah, gaji pas-pasan, masih ngontrak dipetakan. Tapi tiap buka Instagram, lihat teman seangkatan yang baru nikah langsung pamer kunci rumah klaster, honeymoon ke Bali dan staycation tiap weekend. Panas kan hati lu? Terus mulailah kalian melakukan kebodohan finansial. Maksain kredit mobil biar kelihatan sukses pas pulang kampung lebaran. Padahal buat bensin aja Senin Kamis. Maksain beli perabotan estetik biar bisa bikin konten A Day in My Life as a Young Wife. Padahal belinya pakai pay letter yang bunganya mencekik leher. Kalian sibuk membangun citra couple goals di medsos pakai duit utangan. Itu bukan cinta, itu kebodohan kolektif. Kalian sedang berkompetisi dengan orang-orang di internet yang bahkan nggak peduli kalau besok lu makan nasi garam doang. Jadi sebagai penutup yang nggak enak didengar ini, berhenti hidup dalam penyangkalan. Cinta itu hebat, cinta itu indah, gue setuju. Tapi logika finansial itu penyelamat. Jangan sampai doa sakinah mawaddah warohmah di undangan kalian kemarin cuma jadi slogan kosong. Sementara realitanya kalian tiap malam bertengkar cuma gara-gara bingung besok mau bayar listrik pakai apa. Jadilah realistis, jadilah dewasa. Kalau lu belum siap ngomongin hal-hal pahit ini sama pasangan lu, berarti lu belum siap jadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Oke, sekarang kelas benar-benar selesai. Renungkan itu baik-baik sebelum lu mutusin buat lanjut ke KUA atau putar balik.